Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alifah Syawal. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pariwisata, Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya diminta oleh dosen saya, Ibu Rizky, untuk mempresentasikan jenis destinasi wisata apa yang tepat untuk dikembangkan di daerah Bandung Selatan. Untuk penjelasannya lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Stay tune. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja masuk ke penjelasannya. Sebelumnya, mahasiswa diminta untuk menjelaskan menggunakan 5W1H. Bagi kalian yang tidak tahu 5W1H itu apa, saya akan menjelaskannya. 5W1H itu terdiri dari what, who, why, where, dan when. Dan satu hanya itu adalah how. Baik, langsung saja saya menjelaskan dari yang pertama, yaitu what. Ya, what yaitu tahulah bahasa Indonesia apa, tapi yang dimaksud di sini adalah what itu apa yang terjadi. Jadi di sini yang terjadi adalah jenis wisata apa yang dapat jenis wisata apa yang tepat untuk dikembangkan di kawasan Bandung Selatan. Menurut saya destinasi yang tepat adalah destinasi yang berhubungan langsung dengan alam, atau maksud saya wisata alam, karena di Bandung Selatan adalah daerah yang sekitar itu dikelilingi oleh gunung atau bukit yang ada di sana. Maka dari itu lebih tepatnya adalah wisata alam. Ya, terus yang kedua di sini adalah who. Tahu kan bahasa Indonesia who itu adalah siapa, tapi yang di sini yang dimaksud di sini adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, menurut saya yang terlibat adalah semua elemen dari masyarakat Indonesia, baik pemerintahan kota, pemerintahan daerah, dan warga lokal di kawasan Bandung Selatan yang tetap menjaga dan melestarikan keindahan alamnya, keindahan daerahnya, agar dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang bertemakan alam serta nyaman dan aman gitu. Terus lanjut ke yang ketiga, yaitu why. Bahasa Indonesianya mengapa, tapi tidak begitu. Maksudnya tuh di why ini mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena pengembangan pariwisata di kawasan Bandung Selatan akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga lokal sekitaran daerah tersebut, serta membantu pertumbuhan ekonomi khususnya daerah Bandung, Kabupaten Bandung. Selain itu juga dapat membalikan nama baik kepariwisataan di Indonesia setelah pandemi itu. Ya, selanjutnya yaitu yang keempat, when. Sudah jelas sekali artinya kapan. Menurut saya kapan hal tersebut bisa terjadi, yaitu ketika keadaan virus corona di Indonesia sudah membaik, insya Allah secepatnya. Pasti semuanya ingat secepatnya. Perkiraan saya itu akhir tahun ini 2020, di bulan Desember, hingga selesainya itu di awal tahun, di bulan Januari 2021. Semoga. Jadi kenapa harus cepat atau secepatnya? Karena ini agar memulihkan nama baik pariwisata di Indonesia, agar pariwisata Indonesia tuh pulih kembali seperti sebelum-sebelumnya ada pandemi seperti ini gitu. Ya, selanjutnya yang kelima, yaitu where. Sudah sangat jelas artinya di mana. Menurut saya di mana hal tersebut bisa terjadi sudah jelas. Menurut soalnya juga di Kabupaten Bandung, di Bandung Selatan, tapi lebih tepatnya adalah di daerah Ciwidey dan Pangalengan. Kenapa? Karena di daerah Ciwidey dan Pangalengan adalah daerah yang
iklim sejuk lembab, jadi memanjakan suasana gitu. Jadi sehingga para wisatawan yang datang yang berkunjung ke daerah Pangalengan atau Ciwidey itu tuh dapat merasakan kesejukan udara di daerah sana. Beda suasananya dengan wilayah-wilayah perkotaan atau ibu kota gitu. Jadi hal tersebutlah yang dapat memberikan kesan tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Ya, selanjutnya adalah yang terakhir, yang keenam, yaitu how, yang artinya bagaimana, tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Menurut saya, hal tersebut bisa terjadi karena orang-orang atau masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia sudah rindu akan yang namanya berwisata atau berpergian. Kenapa saya bisa berasumsi seperti ini? Karena sudah terlalu lama di rumah saja, dari mulai WFH atau semua apapun itu sudah dirumahkan saja. Mungkin banyak masyarakat Indonesia yang sekarang sudah mengalami stres karena tidak berliburan, pada ditutup destinasi-destinasi wisata di daerahnya mungkin. Nah, tapi saya yakin bisa berasumsi seperti ini karena saya mendengar pidato dari Bapak Presiden Insinyur Jokowi yang bilang 2021 pariwisata di Indonesia akan kembali normal lagi seperti semula, dan masyarakat Indonesia akan kangen yang namanya bertamasya atau berwisata. Itu menurut kata-kata Pak Insinyur Jokowi. Maka dari itu saya bisa pastikan kenapa hal ini bisa terjadi, karena pasti pemerintah dan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah mau apapun itu pasti akan mengembangkan semua destinasi-destinasi yang ada di Indonesia, tidak cuma di kawasan daerah Bandung Selatan. Tetapi karena di sini dipersempit di destinasi pariwisata apa yang tepat untuk dikembangkan di kawasan Bandung Selatan adalah destinasi yang berbau dengan alam. Jadi gitu. Penjelasan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ya, sudah semua 5W1H yang saya jelaskan. Sebelum penutupan, saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa pariwisata di Indonesia tetap harus berkembang, tidak hanya untuk di suatu daerah tapi seluruh di negara ini, Indonesia, agar membalikan keadaan seperti dahulu kala, bagaimana pariwisata Indonesia menjadi penyumbang devisa nomor 2 ekonomi di Indonesia. Dan itu saya bangga sebagai anak pariwisata. Akan tetapi kita semua tahu pandemi ini masih terus berlanjut. Belum ada yang tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Saya yakin semua elemen-elemen masyarakat Indonesia, pemerintah, presiden, kementerian, apapun itu semuanya, segalanya pasti paham apa yang namanya protokol kesehatan. Jadi sebenarnya sudah banyak destinasi yang sudah dibuka tetap mematuhi protokol kesehatan, dan saya salut dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti itu, karena secara nggak langsung itu membantu sedikit demi sedikit perekonomian Indonesia memulih. Dah segitu saja asumsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau tidak dimengerti, maafkan saya. Cukup sampai di sini aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, share juga ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Saya Muhammad Rizky Alif Syawal. Peace out.